Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas spoiler lanjutan dari Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan tetua Jiyin yang berkata, jika memikirkan tentang keuntungan membuat semua orang menjadi bodoh. Dan ia penasaran di manakah bocah Hanli itu bersembunyi sekarang. Tetua Jiyin kini harus meminjam pengaruh dari sekte Awan Giok. Ia juga sangat kesal terhadap bocah sialan itu. Dirinya bersumpah bahwa aku pasti akan menemukanmu. Singkat cerita, suatu hari di lautan lepas, saat itu terdengar seorang kultivator yang berkata jika aku melihat kabut di depan. Oleh karena itu, ia pun mengajak senior Sun untuk berlindung. Karena jika tidak, maka kita semua tak akan dapat bertahan lama. Seseorang bertanya tentang kondisi dari kelompoknya. Namun senior Sun bilang jika kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Karena setelah beristirahat, kita harus pergi dari sini. Secara tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang begitu besar. Dan rupanya itu adalah gerombolan monster burung yang tadi mengejar mereka. Bahkan mereka terkejut karena burung tersebut telah sampai di sini. Senior Sun menyuruh mereka untuk bersembunyi ke dalam hutan. Sehingga mereka semua segera bergegas menuju ke sana. Namun rupanya mereka menyadari ada sebuah formasi ilusi. Dan wanita berbaju biru penasaran, mungkinkah ada kultivator lain di tempat ini? Tanpa diduga, monster burung tidak terpengaruh dengan formasi itu. Oleh karenanya, mereka harus pergi ke dalam pegunungan yang terdapat formasi pelindung. Sesampainya di sana, senior Sun segera melancarkan serangan ke arah formasi tersebut. Ia mencoba keberuntungan untuk meminta bantuan kepada kultivator di sana. Tapi rupanya saat itu gerombolan burung sudah tiba dengan cepat. Dan jika tak dapat pertolongan, maka mereka harus bertarung sampai mati. Dalam sekejap, monster burung itu berhasil dibunuh oleh seseorang. Yang hal itu membuat mereka menjadi senang karena berhasil selamat. Namun seketika mereka terkejut karena di hadapannya terlihat boneka gorila raksasa. Hanli memberitahu dengan suaranya jika aku sedang mengasingkan diri. Dan kalian boleh masuk ke dalam formasi jika ingin beristirahat sejenak. Tetapi aku tidak bisa menyambut kalian untuk saat ini. Senior Sun segera mengucapkan terima kasih atas bantuan Hanli. Sedangkan Hanli bertanya mengapa binatang spiritual tingkat 2 mengejar kalian. Senior Sun menjawab, jika kami dari sekte Azura Spirit sedang mencari obat spiritual. Namun di tengah jalan kami diserang oleh gerombolan monster burung. Hanli bertanya, lantas mengapa kalian tak memiliki seorang pemimpin? Bukankah sulit bagimu yang hanya berada di Foundation Establishment, tetapi harus melindungi beberapa kultivator di tahap pemurnian Ki? Senior Sun menyadari jika kekuatan orang ini sangat mengerikan, sehingga ia harus mengatakan yang sebenarnya. Ia pun menjelaskan, jika sekte Azura Spirit hanyalah sekte kecil, dan satu-satunya seorang penatua di ranah formasi telah meninggal 20 tahun yang lalu, waktu gelombang binatang iblis terjadi. Hanli bertanya tentang kejadian 20 tahun tersebut, yang rupanya senior Sun menyadari jika Anda telah mengasingkan diri cukup lama, dan ia memberitahu tentang gelombang binatang yang dimaksud, yang ternyata waktu itu puluhan ribu binatang spiritual muncul dari dalam jurang. Bahkan mereka menyerang tanpa henti di sekitar kota Black Rock. Ada begitu banyak formasi pelindung untuk mempertahankan pulau, termasuk ribuan kultivator Naskensol juga ikut turun tangan. Tapi dalam beberapa hari, binatang spiritual membunuh mereka semua. Selain itu, hanya sedikit kultivator yang berhasil menyelamatkan diri. Hanli bertanya lagi, apakah binatang spiritual itu sudah kembali ke jurang? Senior Sun menjawab jika binatang spiritual telah menghancurkan kota.
Dan kini mereka mulai menyebar secara berkelompok dipimpin oleh binatang tingkat tinggi untuk menyerang ke desa manusia lainnya. Dalam waktu setengah tahun, setiap pemukiman di pulau ini telah dihancurkan. Dan sekarang pulau tersebut telah menjadi sarang bagi para binatang tingkat tinggi. Bahkan para Nashkensol telah gagal untuk melakukan serangan balik, yang membuat Laut Dalam telah memutuskan komunikasinya dengan Laut Luar. Kemudian Hanli penasaran jika situasinya seberbahaya itu, mengapa kalian masih nekat pergi keluar? Seorang wanita berbaju kuning tiba-tiba mengatakan jika meridian ayahku telah rusak dan kini dirinya sedang lumpuh. Oleh karena itu, ia pun meminta pertolongan pada Hanli untuk menyelamatkan ayahnya. Dirinya berjanji, jika Anda mau membantuku, maka aku bersedia untuk menjadi pelayanmu. Senior Sun terkejut mendengar perkataan dari Xing-Er. Lagi pula tak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan ayahmu. Dan kita mencari obat hanyalah untuk meringankan rasa sakitnya. Hanli bilang jika ayahmu telah mengembangkan metode yang jauh di luar kemampuannya. Senior Sun bertanya, apakah Anda memiliki sebuah metode agar dia bisa selamat? Hanli menjelaskan bahwa penyakit ini adalah hal yang mudah untuk kusembuhkan. Namun tentu saja harus ada timbal balik jika kalian ingin mendapatkan bantuan. Secara tiba-tiba, Xing-Er berlutut dan memohon pada Hanli. Ia bersumpah, jika Anda mau menyembuhkan ayahku, maka aku akan menjadi budakmu seumur hidupku. Bahkan jika itu masih belum cukup, Anda bisa menerapkan mantra pembatasan apapun kepadaku. Xing-Er benar-benar memohon sampai menundukkan kepalanya. Yang hal itu tentu saja membuat teman-temannya menjadi khawatir. Tetapi Xing-Er tak peduli dengan mereka yang ingin menghentikannya. Lagi pula ia merasa jika aku dilahirkan, membawa keburukan bagi orang-orang terdekat. Bahkan ibuku meninggal setelah melahirkanku. Sedangkan ayahku menggunakan metode Azure Spirit untuk memperbaiki meridianku. Sehingga dirinya saat ini harus lumpuh terkena efeknya. Oleh karena itu, aku ingin menyelamatkan ayahku sebagai anak berbakti. Hanli bertanya, apakah kau mencoba memaksaku untuk melakukan ini? Xing-Er menjawab, jika aku tak berani untuk memaksa Anda. Lagi pula aku berterima kasih karena Anda telah menyelamatkan nyawa kami. Sambil menangis, Xing-Er memohon, jika aku tak memiliki niat lain selain meminta pertolongan kepada Anda untuk menyembuhkan ayahku. Tanpa diduga, Hanli menggunakan bonekanya untuk memberikan pil obat. Tapi ia menjelaskan, jika saat ini aku sedang dalam hambatan kultivasi. Sehingga jika kau mau menjadi pasangan kultivasi gandaku, maka obat ini akan menjadi milikmu. Mereka sungguh sangat terkejut mendengar perkataan barusan. Namun Xing-Er menyadari jika obat ini dapat menyembuhkan ayahku. Sementara Hanli menegaskan, jika aku tak pernah memaksa seseorang, sehingga jika kau menolak tawaranku, maka aku akan membiarkanmu pergi. Xing-Er dengan berat hati menyuruh Senior Sun untuk mengecek obat itu. Senior Sun menyadari jika obat ini sangat langka yang telah terbuat dari inti binatang spiritual. Tetapi bagaimanakah caraku menjelaskan kejadian ini pada ayahmu? Xing-Er menitipkan jawaban kepada Senior Sun, dan ia berkata untuk bilang pada ayahku agar lupakan saja pernah melahirkan anak yang tak berbakti seperti diriku. Xing-Er kemudian berlari menuju ke dalam formasi, sedangkan Senior Sun dan yang lainnya berteriak memanggil Xing-Er. Seorang temannya bertanya, apakah Senior akan membiarkan Xing-Er pergi begitu saja? Tapi Senior Sun menjawab jika Xing-Er telah membuat keputusan. Oleh karena itu, tak ada satupun dari kita yang dapat menghentikannya. Setelah itu, Xing-Er ketakutan melihat boneka gorila raksasa di hadapannya. Saat itu Hanli berkata, jika kau bisa masuk dengan para bonekaku, sedangkan diriku akan keluar dari pengasingan dalam waktu 2 hari. Ketika sedang duduk, Xing-Er merasa bingung tentang apa yang harus ia lakukan. Namun sekarang ia tak mungkin mengingkari janjinya. Dan secara tiba-tiba perlahan pintu di sana mulai terbuka. Xing-Er terkejut mengapa banyak sekali kamar yang dijaga oleh gorila raksasa.
dan ia penasaran isi yang ada di dalamnya. Namun rupanya ia dilarang masuk ke dalam sana. Kemudian gorila itu mempersilahkan Xing-Er masuk ke sebuah ruangan. Di sana ia sangat takjub melihat banyak sekali slip giok. Dan salah satu slip giok itu berisikan tentang arai formasi. Namun sayang, Xing-Er tidak mengerti tentang informasi di dalamnya. Setelah itu, ia mencoba untuk membaca slip giok yang lainnya. Ia tak menyangka jika slip giok ini berisi informasi berharga tentang metode pembuatan pil dan juga arai formasi. Tetapi mengapa mereka justru ditinggalkan di tempat terbuka? Xing-Er kemudian mengecek ke ruangan yang lain. Ternyata di sana terdapat begitu banyak barang spesial dari legenda. Dan di sebelahnya terdapat alat spiritual tingkat tinggi. Xing-Er memang pernah bermimpi untuk bisa melihat barang spesial. Tapi ia tak menyangka bisa menemukannya begitu banyak di tempat ini. Walaupun begitu, Xing-Er masih khawatir tentang menjadi wadah kultivasi ganda. Singkat cerita, 2 hari pun telah berlalu. Kini, Xing-Er menyadari di dalam slip giok itu terdapat metode yang sangat kuat. Bahkan metode sekte Azure Spirit tidak bisa menandinginya. Meskipun aku mendapatkannya dari kultivator laki-laki, tetapi slip giok ini lebih cocok untuk para kultivator wanita. Tanpa diduga, datang Hanli di hadapan Xing-Er. Xing-Er bertanya, apakah Anda adalah senior yang telah menyelamatkanku? Hanli menjawab, jika itu memang benar. Xing-Er meminta maaf karena sudah mengambil slip giok tersebut. Namun Hanli bilang jika itu tidak apa-apa. Lagi pula aku sendiri yang telah mengizinkanmu masuk ke tempat ini. Hanli bertanya, apakah kau tahu tempat untuk berbisnis di wilayah ini? Xing-Er menjawab, di Pulau Selatan terdapat sebuah pasar. Dan ia juga langsung memberikan sebuah peta kepada Hanli. Tanpa diduga, Hanli mengelus kepala Xing-Er. Yang hal itu tentu saja membuat Xing-Er menjadi terkejut. Namun Hanli menyuruh agar Xing-Er tetap tenang. Tak lama kemudian, Hanli mengingatkan agar Xing-Er datang ke kamarnya malam ini. Tetapi saat malam hari tiba, ternyata Hanli tidak berada di kamarnya. Sontak hal itu membuat Xing-Er menjadi kebingungan. Xing-Er berjalan perlahan ke dalam kamar tersebut, dan ia menemukan sebuah surat dari Hanli yang bertuliskan jika Hanli merasa kagum dengan kepedulian Xing-Er pada ayahnya, dan mulai sekarang tempat ini akan menjadi milikmu. Hanli juga menyuruhnya untuk jangan memberitahu siapapun tentang kediaman ini. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 124 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.